Mengikuti pertanyaan Han Sanjian, Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dari titik ini, Qin Yichen dapat melihat bahwa Han Sanjian sama sekali tidak layak untuk namanya, dan kekuatannya mungkin lebih kuat dari yang dia harapkan. Melihat Qin Yichen menggelengkan kepalanya, Han Sanjian juga dengan bijak menyangkal kata-katanya. Karena itu harta temanmu, ayo ungkapkan. Aku tidak tahu dari mana Feng berasal dan dari mana kamu belajar. Aku tidak percaya kamu otodidak dengan kekuatanmu. Qin Yichen masih menggelengkan kepalanya. Namun, kali ini dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, dan menunjuk ke patung lanskap di sebelahnya. Sebenarnya tidak apa-apa. Gunakan suara air mengalir yang biasa untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu. Prinsipnya sebenarnya tidak terlalu rumit. Hanya saja agak sulit untuk menemukan suara yang stabil dan terus-menerus seperti ini. Mengatakan itu, Qin Yichen melambaikan tangannya, dan patung itu jatuh dengan mantap di atas meja. Han Sanjian buru-buru melangkah maju dan merasa bahwa tindakannya sedikit tidak pantas, jadi dia memandang Qin Yichen dengan meminta maaf. Aku ingin tahu apakah temanku bisa menunjukkan padaku apa yang ada di dalamnya? Qin Yichen mengangguk. Sebenarnya butuh sesuatu sebagai bantuan. Lagi pula, saat air jatuh, interval dan frekuensi suara tidak sama. Yang paling penting adalah lingkaran ajaib di bawah, yang mengirimkan air ke atas dengan kecepatan tetesan air yang menetes. Tentu saja, ada hal lain yang perlu diperhatikan selain ini, tapi semuanya bernuansa. Qin Yichen dengan murah hati menjelaskan prinsip dari benda ini, dan bahkan menjelaskan beberapa poin untuk membuat benda ini. Tindakan ini membuat Penatua Feng merasa sangat nyaman. Lagi pula, dalam pengalamannya, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu untuk membuat orang-orang di kota terapung bangkit kembali. Saat ini, meskipun kota terapung memiliki harapan untuk muncul kembali, menurut Feng Lao, yang terpenting bukanlah apakah kota terapung dapat bangkit dari sini, tetapi untuk menemukan penggantinya. Feng Lao tahu bahwa situasi saat ini semua didukung oleh dirinya sendiri. Tanpa dia, orang-orang ini untuk tujuan mereka sendiri pasti akan jatuh ke dalam perselisihan karena kepentingan mereka sendiri. Rahasia terbesar Floating Void City membuat semua orang sangat iri. Sekarang Feng Lao yang bertanggung jawab, dia bisa menekan mereka, tetapi bagaimana jika dia jatuh? Seluruh hidupnya terbuang sia-sia seperti ini. Han Sanjian hanya peduli dengan latihannya sendiri, dan tidak ingin ikut campur dalam hal lain, dan penguasa kota terapung tidak cukup kuat. Dia tidak berdaya. Adapun orang lain, itu bahkan kurang dapat dipercaya. Mereka hanya santai. Dunia, sibuk untuk kepentingan. Hanya orang-orang. Tidak layak dipercaya. Masalah ini selalu mengganggu Penatua Feng. Terutama sekarang dia dapat merasakan semakin banyak bahwa tubuhnya tidak sebaik sebelumnya. Dan dia tidak dapat lagi secara paksa meningkatkan umurnya melalui kultivasi terobosan. Dalam lingkungan seperti itulah Elder Feng memiliki keinginan yang berbeda untuk ahli warisnya. Dia berharap akan ada seseorang yang dapat mewarisi keinginannya dan menjadikannya pilar kekuatan di kota terapung. Sekarang tampaknya Qin Yichen adalah kandidat terbaik. Dia senang mengajar murid-muridnya, dan dia bersedia untuk berbagi beberapa hal sendiri. Dia rendah hati dan hormat, dan telah memenuhi persyaratan Penatua Feng dalam semua aspek. Satu-satunya hal yang tidak pasti adalah identitas, asal dan tujuannya. Feng Lao diam-diam mengambil keputusan. Jika mungkin, dia ingin mengetahui segalanya tentang Qin Yichen. Ternyata ini masalahnya, benda ini benar-benar indah. Setelah membaca struktur internal patung itu, Han Sanjian juga kagum untuk sementara waktu, dan dengan hati-hati menyatukan kembali barang-barang itu, dia berpikir sebentar, lalu berkata, karena Anda membiarkan saya melihat ini, maka saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Yah, saya juga memiliki beberapa wawasan dan wawasan tentang niat pedang. Apakah Anda punya ide? Saya bisa memberi Anda mitra pelatihan. Bukankah ini yang dibutuhkan Qin Yichen? Mengangguk dengan cepat. Itu akan merepotkan. Mengatakan itu, Qin Yichen mengulurkan tangannya dan dengan ringan mengetuk cangkir teh. Kali ini terutama untuk menguji kekuatan lawan. Tentu saja, ini hanya diskusi, dan tidak akan ada salahnya. Bagi Qin Yichen, ini adalah peluang besar. Setetes teh menyatu menjadi setengah lingkaran di ujung jari Qin Yichen, dan saat berikutnya, teh mengikuti jari Qin Yichen dan berubah menjadi pedang seukuran tamparan, membunuh Han Sanjian secara langsung. Melihat adegan ini, Han Sanjian mengangguk sedikit. Metode saudara sangat halus. Benda kecil seperti itu bisa dipadatkan dengan sempurna. Sepertinya aku harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata untuk menebus kebaikanmu karena berbagi benda ini denganku. Mengatakan itu, aura Han Sanjian tiba-tiba berubah. Dari kelembutan sebelumnya menjadi niat membunuh yang tajam seperti bilah pedang. Perubahan ini hanya dalam sekejap. Pedang yang dipadatkan oleh setetes teh tiba-tiba meledak ketika jaraknya jauh dari Han Sanjian. Qin Yichen sedikit mengernyit. Niat pedang lawan sangat murni sehingga tidak dapat mengandung kotoran apapun. Pedang yang dipadatkannya diselimuti niat pedangnya, seperti kotoran berlebih, yang tidak cocok sama sekali, dan hancur dalam sekejap. Pada kontak awal,
pemahaman Qin Yichen tentang Han Sanjian menjadi sedikit lebih jelas. Perbaikan pedang, dan perbaikan pedang dengan niat pedang murni. Jika ini ditempatkan di pengadilan 3000 dao, itu pasti akan menjadi karakter. Saat ini, pencapaian kendonya setara denganku, tapi ini seharusnya bukan kekuatan penuhnya. Meski Qin Yichen belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, namun di dalam hati Qin Yichen, Han Sanjian sudah masuk dalam daftar yang harus diwaspadai. Kekuatan orang ini sangat kuat, jika dia benar-benar ingin bertarung dengan dirinya sendiri, maka pada akhirnya, dia pasti akan menjadi dirinya sendiri. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, karena putaran pertama pengujian tidak terlalu efektif. Langkah selanjutnya adalah terus mengembangkan dan mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak banyak bicara, hanya mengambil napas dalam-dalam dan menghela napas. Saat berikutnya, dia menatap Han Sanjian. Kamu harus berhati-hati dengan gerakan ini. Meskipun aku mengendalikan kekuatannya, beberapa hal di luar kendali. Saat napas mengembun, pada saat berikutnya, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan Han Sanjian sedikit terkejut, karena dia bisa merasakan bahwa cara Qin Yichen terlalu fleksibel. Tanpa substansi, itu membuatnya tidak bisa melawan. Dan sekarang dia tidak benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Dia hanya melakukan beberapa cobaan dan kesengsaraan, jadi dia sama sekali tidak perlu menyerang tubuh Qin Yichen di lingkungan seperti itu. Tapi tidak mungkin bagi Han Sanjian untuk mengakui kekalahan seperti ini. Cahaya dingin yang serius bahkan lebih baik, dan niat pedang yang sudah cukup kuat tiba-tiba melesat ke langit, seperti pedang tajam yang merobek langit. Pada saat ini, tiba-tiba, embusan angin bertiup, dan suara tenang Elder Feng datang. Tahan semuanya.